Selamat sore menjelang malam ibu-ibu wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita boleh bersekutu di tahun yang baru. Mungkin untuk saya menyampaikan firman Tuhan baru kali ini, dan saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya, walaupun sudah beberapa hari berlalu, tapi lewat kesempatan ini saya sampaikan selamat tahun baru. Barangkali ada hal yang kurang dari saya sebagai pelayan Tuhan, mohon dimaafkan segala kekurangannya, kesalahan perkataan dan apapun itu, sehingga berkat Tuhan tidak terhalang bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada pengurus wanita, Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan untuk pelayanan pada hari ini. Puji Tuhan, ibu-ibu yang diberkati, wanita Ribka yang diberkati Tuhan. Kita belajar kembali hari ini dari firman Tuhan. Kita belajar dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6 ini yang menjadi ayat pelajaran kita, firman Tuhan bagi kita wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Dikatakan demikian: Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saya akan berikan judul khotbah saya hari ini, menjaga atau memelihara berkat dan hikmat, memberikan sama dengan panjang umur. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintah. Saudara yang ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada mungkin dalam perjalanan hidup ini kadang sering kita melupakan ajaran Tuhan. Nah, kenapa kita disampaikan jangan lupa ajaran? Karena ajaran itulah yang akan menuntun kita untuk kita menjalani hidup ini. Lewat ajaran itulah yang terusnya akan mengawasi langkah kita, yang akan memberi batasan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan jangan lupa ajaran. Tapi kenapa orang jadi lupa? Ya, lupa oleh karena hal-hal yang ada di dunia, oleh karena kiri kanan kita, sekeliling kita, keadaan mungkin udah semakin diberkati, keadaan udah semakin luar biasa, keadaan sudah doa-doanya dijawab. Terkadang itu membuat kita menjadi lupa ajaran Tuhan, sehingga mulai jadi ada rasa malas berdoa, ibadah, ya, dan sebagainya, dan macam-macam sebagainya. Jadi itu yang diingatkan oleh Tuhan, bahwa manusia itu juga cenderung pelupa orangnya. Kalau mungkin utang, ya, mungkin utang tidak akan lupa, tetapi ajaran kadang dilupakan. Nah, inilah yang selalu diingatkan, karena manusia itu adalah pelupa kepada nasihat, kepada hal-hal lain, tetapi hal yang menguntungkan dirinya, atau mungkin dia orang minjam uang kepada dia 3 tahun 4 tahun dia masih ingat, tetapi ajaran mungkin seminggu udah lupa. Nah, ini yang Tuhan ajarkan, jangan lupa. Dan selain kita jangan lupa, hal yang berikutnya dia katakan, biar hati memelihara perintah. Dipelihara, ketika kita ingat ajaran Tuhan, tidak lupa, enggak cukup sampai di situ, dipelihara. Nah, ketika kita mengingat ajaran Tuhan, dipelihara artinya diperhatikan. Dipelihara artinya dijaga, ya. Dipelihara artinya dikerjakan, ya, disayangi, dilakukan, ya. Dibuat supaya tetap bagus. Nah, sama seperti
orang memelihara tanaman, maka kalau dia ingat tanaman itu, maka dia harus pelihara supaya tetap bertumbuh dengan baik. Nah, ajaran kalau dipelihara, bagaimana cara memeliharanya? Ya, artinya kita melakukannya. Ya, kita terus merenungkan, kita terus menjalankannya. Inilah ajaran perintah Tuhan. Jadi kita mengingat dan kita juga memelihara perintah Tuhan. Kenapa harus demikian? Ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Puji Tuhan. Berkat dari mengingat ajaran dan memelihara di hati, dikatakan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera ditambahkan. Itu berkatnya ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sudah panjang umur, lanjut usianya, ya. Lanjut usia, panjang umurnya, sehat badannya. Nah, dan bukan hanya panjang umur dan lanjut usia, tapi di dalam perjalanan panjang umur lanjut usianya, Tuhan berikan sejahtera. Ada orang yang di masa tuanya tidak sejahtera. Karena apa? Mungkin dia berkata, anak saya ini dan sebagainya, ekonomi saya indah, macam-macam. Tidak ada sejahtera. Tetapi percayalah kepada firman mengatakan bahwa orang yang tidak melupakan ajaran Tuhan dan memelihara di hatinya, maka panjang umur, lanjut usia, serta plus sejahtera ditambahkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang melakukannya. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tidak melupakan ajaran Tuhan. Ya, yang lain boleh lupa, tapi ajaran Tuhan jangan pernah lupa. Ayat yang kedua, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Berkat yang kedua adalah jangan kiranya kasih setia meninggalkan. Kasih Tuhan jangan sampai meninggalkan kita. Namun bagaimana? Kalungkan itu di lehermu. Kalung itu menunjukkan agar orang bisa melihat kasihmu. Lalu tuliskan itu pada loh hatimu, supaya setiap perbuatanmu adalah perbuatan bukan untuk menguntungkan diri sendiri, tapi perbuatan yang didasarkan oleh kasih. Jadi ini komplit ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Dikatakan kalungkan di leher. Kalungkan di leher itu supaya orang lihat. Jadi kalau orang mau lihat kasih kita, dan tuliskan di loh hatimu. Tujuannya supaya apa? Hati itu kan memunculkan perbuatan, supaya perbuatan kita itu selalu mendasarkan hati, didasari hati, bukan karena ada kepentingan. Itu. Kenapa harus demikian? Ada berkat apa yang kita dapat? Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Ada kasih dan penghargaan. Ada banyak sekali orang enggak dihargai di masa tuanya, enggak dihargai hidupnya. Oleh karena apa? Enggak ada kasih. Ternyata kalau ada kasih, hidup dalam kasih, hidup kita dilingkupi kasih, dan perbuatan kita didasarkan oleh kasih, maka perhatikan berkatnya luar biasa. Ada mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Orang, saudara, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dia mendapat penghargaan, mendapat kasih, ya, luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ayat yang ketiga, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kelima, ayat yang kelima mengatakan hal yang ketiga, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pertama tadi ayat 1, yang kedua ayat yang ketiga, yang ketiga ayat yang kelima, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah dan jangan bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Ada banyak sekali orang bersandar pada pengertiannya, tapi hari ini Tuhan mengajarkan percayalah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang keempat dikatakan ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan menguruskan jalanmu. Akui Tuhan. Semua karena Tuhan, berkat karena Tuhan, apa yang kita dapat karena Tuhan, sehat karena Tuhan, ada hari ini karena Tuhan, tambah umur karena Tuhan, boleh di tahun baru karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Haleluya. Sehingga berkatnya yang akan kita dapatkan ketika kita mengakui dan percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ayat yang ke-6 ya, dia akan meluruskan jalanmu. Tidak berbelok-belok jalannya, lurus. Jadi apapun yang digapai enggak lama-lama dulu, dengan mudah karena Tuhan memberkati. Karena Tuhan membuat jalan lurus. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya berkat di tahun yang baru ini kita boleh terima dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang luar biasa. Nanti ketika mungkin kurang memahami, dibaca lagi bahwa sudah jelas bahwa hal yang pertama adalah, saya sampaikan sekali lagi, jangan kita lupa ajaran Tuhan dan biar kita memelihara, karena ada berkat di sana. Di ayat yang kedua, ayat yang di bagian yang kedua, jangan kasih meninggalkan kita, tetapi kalungkan itu di leher dan tuliskan di loh batu. Berkatnya di ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Yang berikutnya, yang keempat ya, yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Dan yang selanjutnya, akui Tuhan dalam segala laku, maka Tuhan meluruskan jalan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kita di tahun yang baru ini. Salam sehat, salam penuh dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya, tahun-tahun yang sudah lalu. Ya, kita lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih lagi beribadah kepada Tuhan, memperbaiki hidup kita untuk kita lebih dewasa, untuk kita lebih luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami sudah mendengar firman-Mu di tahun yang baru ini Tuhan, di bulan Januari tahun 2022. Kami bersyukur buat berkat firman-Mu yang mengajarkan kami, agar kami tidak lupa kepada ajaran Tuhan, agar kami selalu memelihara ajaran Tuhan, dan biar senantiasa kami tidak meninggalkan kasih-Mu, tetapi kasih-Mu ada kami kalungkan di dalam leher kami, dan kami tuliskan loh hati kami. Kami percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan pada kekuatan, dan kami mengakui Tuhan, maka hidup kami akan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berkat-Mu bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan hidup kami lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sudah berlalu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan salam kasih, salam tahun baru buat wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan dari saya dan keluarga. Puji Tuhan. Amin.